Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin memberikan sedikit penjelasan tentang child abuse atau kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, dan pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan anak sendiri, di lingkungan sekolahnya, dan di lingkungan sekitar. Faktor terjadinya kekerasan pada anak. Faktor ini terbagi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada internal berasal dari dalam diri anak seperti bagaimana tingkah laku anak, kemudian berasal dari orang tua atau keluarga. Untuk faktor eksternal berasal dari lingkungan luar, contohnya seperti keadaan lingkungan yang buruk, kemudian dari media massa yang dapat mempengaruhi dalam penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Dan terakhir sosial budaya, yang dapat mempengaruhi tindakan orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak. Ruang lingkup dan pelaku terjadi kekerasan. Ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi rumah dan sekitarnya, sekolah dan taman bermain, tempat umum, kendaraan umum, serta daerah-daerah sekitar. Untuk pelaku terjadinya kekerasan justru adalah orang yang paling dekat atau orang yang paling diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan dan kepercayaan seperti orang tua atau keluarga anak, pengasuh, orang yang tinggal di sekitar tempat tinggal anak, dan guru. Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak seperti halnya pertama yaitu kekerasan fisik, di mana kekerasan ini yang menimbulkan pemukulan, penganiayaan yang berupa benturan bagi seorang anak menimbulkan luka fisik dan kematian. Kemudian kekerasan secara fisik atau mental, di mana kekerasan ini menimbulkan kata-kata kasar dan kotor yang membuat terganggunya mental seorang anak. Kemudian adanya kekerasan seksual, yang dimana kekerasan seksual ini merupakan prakontak seksual secara langsung dirasakan oleh seorang anak. Dan yang terakhir adalah kekerasan sosial, di mana mencakup eksploitasi anak dan penelantaran seorang anak. Diseminasi kekerasan sebagai upaya pencegahan atau prevensi. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbulnya kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Metode penyampaian materi diseminasi ada 4, yaitu ceramah, tanya jawab atau dialog, mendongeng, dan simulasi. Selain itu, dapat menggunakan perangkat sosialisasi seperti buku, stiker, poster, leaflet, dan majalah yang berisi tentang kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, melindungi, atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Ada 3 pencegahan yang dapat dilakukan sebagai pencegahan, yaitu 1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. 2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. 3. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Perubahan perilaku pola asuh dan didik anak yang diharapkan. Pada umumnya masyarakat membutuhkan proses atau waktu jangka panjang ketika merubah perilaku lama melakukan kekerasan terhadap anak ke perilaku baru, yaitu tanpa kekerasan. Tentunya ada faktor pendukung dan penghambat dalam merubah perilaku yang mereka alami. Faktor pendukung berupa adanya ketakutan ataupun kecemasan terhadap pasal dalam UU PA mengenai hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak dan melanggar hak anak. Di samping itu, ada pun faktor lain yang mempermudah terjadinya perubahan perilaku pada sasaran diseminisasi, yaitu tanggung jawab sosial. Faktor penghambat terjadinya perubahan perilaku terhadap sasaran diseminasi adalah sulit merubah perilaku yang sudah terbiasa seperti mencubit,
karena hal tersebut berasal dari kebiasaan individu tersebut. Faktor utama misalnya, orang tua telah mendapat kepuasan dan keuntungan ekonomi dari anak, maka agak sulit bagi orang tua untuk merubah perilaku, karena perubahan perilaku akan menghilangkan kepuasannya secara ekonomi. Dalam masyarakat terdapat norma bahwa anak dapat menjadi pintar dan berhasil ketika dididik dengan disiplin keras.